Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Ada di tangan saya apel merah, di tangan kiri saya pir. Apel di tangan kananku, buah pir di tangan kiriku. Mana yang akan kau berikan padaku? Nah, apel dan buah pir. Kalau kita menikmati buah ini, terasa nikmat, tetapi kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Tahu-tahu sudah di meja, sudah dihidangkan, bahkan kadang-kadang sudah dikupaskan, dan kita tinggal menikmati dengan nikmat dan lahapnya. Apalagi kalau dingin-dingin dari lemari es begini, untuk siang-siang sebagai buah yang segar. Saudara-saudari yang terkasih, apel yang bijinya kecil, ternyata buahnya bisa sebesar ini. Apalagi pohonnya, ya kan? Sedikit saya mengetahui prosesnya ketika saya sedang live in di Malang, di daerah Selekta, di mana terjadi atau ada semacam perkebunan apel. Bahkan kita bisa ke sana, kita bisa makan apel sepuasnya dengan di kebun, dan kemudian nanti kalau mau bawa pulang juga bisa dipetik untuk ditimbang dan dibeli dibawa pulang. Apel sebetulnya bijinya kecil, ditumbuhkan, bertunas, dan akhirnya tunas nanti akan dipencarkan dengan jarak tanam antara satu pohon dengan pohon lain supaya efektif, supaya maksimal tumbuh dan buahnya, manis dan tinggi rendahnya. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, kita rawat, kemudian akhirnya nanti akan berbuah, supaya tidak saling berebut dengan jarak tanam itu, berebut makanan, berebut cahaya matahari, dan juga tentu saja akhirnya berbuah maksimal dengan manisnya, dengan besarnya, dan juga dengan proses kematangannya. Tentu ada pupuk-pupuk, kemudian perawatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini bacaan Injil bicara juga tentang menabur benih dan bagaimana benih itu tumbuh. Bertepatan itu juga gereja memperingati perayaan Santo Thomas Aquinas, seorang pujangga gereja, seorang teolog gereja yang meninggali banyak tulisan-tulisan ajaran-ajaran gereja, teologi-teologi gereja, pandangan-pandangan gereja tentang Tuhan, dan itu menjadi semacam bapa gereja sebagai sastrawan. Nah, bacaan Injil bicara tentang bibit yang benih ditaburkan. Kemudian setelah itu penabur pergi tidur. Besok pagi tidak ada yang melihat biji itu sudah mulai tumbuh besar. Kemudian ketika dibiarkan besar, kemudian nanti waktunya, siklusnya sudah berbunga, kemudian berbuah, dan akhirnya kemudian dipanen. Dan ini semacam siklus. Hal kerajaan Allah itu menurut perumpamaan Yesus seperti itu. Biji yang ditabur, kemudian ditinggal tidur, paginya sudah tumbuh, dan kemudian digarap, diperhatikan, nanti sudah akan berbunga dan berbuah. Dan banyak orang menikmati panenannya. Begitu juga kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang kecil, yang ketika ditanam, seperti biji apel ini juga kecil, sesawi bijinya lebih kecil lagi. Ketika ditanam, dia akan tumbuh mekrok, mekar, kemudian berkembang, dan akhirnya banyak hewan-hewan berlindung di balik daun sesawi itu, di balik tunas-tunasnya. Entah itu jengkerik, entah itu laba-laba, entah itu apa saja. Bahkan burung kadang bertelur di situ juga. Dan ini menjadi pelindung bagi orang. Tidak ada yang tahu prosesnya gimana. Tahu-tahu berkembang, berkembang, berkembang. Itulah kerajaan Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih,
Ketika saya mengunjungi tokoh gereja dari paroki Santo Lukas Pemalang itu, yang masih hidup tentu saja, yang sekarang sudah kalau berjalan susah, Pak Darno. Dan saya kagum dengan Pak Darno dan Pak Biono. Dua-duanya ini sering bekerja sama, bahkan sampai sekarang mereka itu kalau ke gereja saling menjemput dan kemudian dibawa, yang satu karena sudah susah jalan, kemudian dibawa ke gereja, mereka misa bersama, misa lansia. Kemudian nanti pulang juga bersama diantar. Pak Darno menceritakan kisahnya. Suatu saat dia belum Katolik dan dia mengajar, suami istri mengajar di sekolah Santo Pius. Padahal itu sekolah Katolik. Maka Romo Belanda katanya waktu itu, karena Pemalang itu stasinya Pekalongan, dilaju dari Pekalongan ke Pemalang. Dan kemudian Pak Darno tadi tanpa pelajaran katekumen ditanya, kamu mau baptis? Oh mau. Kemudian keduanya suami istri dibaptis. Itu pengalaman yang langka tentu saja, karena mereka sudah jadi kepala sekolah di sekolah Santo Pius, di mana milik gereja Katolik di situ. Bahkan suster-suster sudah ada di situ. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat dikumpulkan orang-orang yang sering atau tertarik menjadi Katolik, dan mereka hanya mungkin jumlahnya 10-15, kemudian itu dikumpulkan di satu rumah. Romo nanti dari Pekalongan akan datang mimpin misa, ngobrol, mendengarkan keluh kesah umat, kebutuhan, nanti pulang lagi karena hanya stasi. Suatu saat Romo mengatakan kepada Pak Darno, kamu harus mendirikan gereja di Pemalang. Maka Pak Darno tidak tahu bagaimana. Uang tidak ada, jumlah umat juga tidak banyak, dan dia memberanikan diri naik sepeda menemui bupati pada waktu itu. Dan ternyata bupati menerima dengan baik. Kemudian setelah bertemu, dia mengutarakan, saya orang Katolik, saya mempunyai rencana membangun gereja. Tanpa diminta, bupati waktu itu langsung mengatakan, kalau begitu saya dukung rencanamu. Silahkan kamu memilih tanah yang milik negara. Kamu ukur sendiri. Silahkan itu menjadi gereja nanti. Apalagi kalau bisa menjadi sekolah. Silahkan kamu urus. Maka semuanya gratis tanah itu. Dan akhirnya didapatlah tanah yang sekarang dibangun gereja Santo Lukas Pemalang. 1 hektar luasnya, mungkin sekitar 1 hektar. Dan kemudian dibangun dengan paroki, pasturan, sekolah. Bahkan nanti ketika Pak Darno ini berjuang bahwa dulu ada rumah sakit milik suster yang disita pemerintah zaman Jepang. Kemudian akhirnya sekarang menjadi kantor dinas sosial, dinas kesehatan. Kemudian akhirnya ada tanda bukti di BPN bahwa itu milik susteran. Akhirnya Pak Darno tadi nguruskan. Silahkan mencari tanah yang sama luasnya, tetapi jangan diambil lagi rumah sakit susteran itu karena sekarang sudah menjadi kantor dinas kesehatan. Maka kemudian akhirnya minta tanah yang nyambung dengan gereja. Maka sekarang ini gereja mempunyai tanah yang nyambung dengan rumah sakit yang dikelola oleh suster-suster PPHK. Saudara-saudari yang terkasih, rahmat Tuhan begitu melimpah. Mereka, Pak Darno, Pak Biono itu sebagai seksi pencari dana. Mereka kadang harus naik mobil lewat jalanan yang masih kasar, masih sepi dari Pemalang ke Jakarta untuk menerima bantuan para donatur. Mereka mengumpulkan dan akhirnya pelan-pelan membangun gereja, yaitu gereja Pemalang Santo Lukas. Dan akhirnya awalnya kecil tetapi jadi diresmikan menjadi paroki, dan ini menjadi sukacita umat. Sehingga umat pun sedikit demi sedikit
banyak pendatang dari wilayah timur seperti Jogja, Jawa Tengah untuk menjadi guru, menjadi perawat, pokoknya PNS, dan mereka kemudian bergabung. Semakin meriah, semakin banyak. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat perumpamaan kerajaan Allah yang dinyatakan Yesus tadi, saya rasa semuanya seperti itu. Memang harus dipupuk, harus diperjuangkan. Bibitnya tidak jelas, hanya kecil, tetapi dituangkan begitu, ditaburkan begitu saja. Kemudian dirawat, dipupuk, disiangi, akhirnya pelan-pelan bisa tumbuh dengan ditanam dengan jarak tanam supaya akhirnya bisa berbagi sinar matahari dan berbagi makanan, dan kemudian bisa saling sharing, dan lama-lama kawanan kecil yang tadinya stasi bisa menjadi paroki Santo Lukas Pemalang. Bahkan sekarang menaungi stasi Randu Dongkal, stasi Comal, kemudian Taman Sari, bahkan juga ada Kepo, dan juga satu lagi yang ikut wilayahnya Comal. Dan itu menjadi semacam gerak roh kita meyakini inilah hasil karya kerajaan Allah yang tadinya kecil, berkembang. Kalau kita melihat proses logika sebab akibat, tidak akan jalan, tidak akan ketemu nalar. Dari mana kita beli tanah, dari mana kita mendapatkan untuk membangun dana-dana itu. Tetapi ternyata bisa terjadi, dan itu setelah benih ditaburkan, tumbuh seperti kerajaan Allah, dan akhirnya menjadi naungan bagi banyak orang. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita pun secara pribadi kadang konsisten dengan tugas-tugas kita. Mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya, tetapi ketika nanti kita sudah melihat dalam jangka waktu tertentu, kita akan merasakan syukur, puas, karena sudah membuahkan hasil, dan banyak orang bisa melihat karya Tuhan di dalam kesibukan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.